Bicara soal harmonisasi umat begitu, masalah toleransi umat beragama masih menjadi tantangan begitu bagi masyarakat Indonesia. Pak Ma'ruf mengatakan bahwa kuncinya adalah moderasi umat beragama. Nah, penjabarannya seperti apa moderasi beragama yang digagas oleh Pak Wapres ini? Di moderasi beragama itu artinya dia berpikir moderat. Hmm. Ya, moderat itu tidak terlalu, kalau apa namanya ya, tidak ekstrim lah, tidak radikal. Bahasa yang kita, cara berpikir radikal itu berlebihan dalam memperjuangkan sesuatu, itu secara berlebihan, ya, sehingga tidak melihat kepada pihak lain, apa seagama, apa non agama, ya. Ini yang tidak menggunakan cara-cara yang terbaik. Saya sering menyebutnya itu tidak menggunakan pendekatan teologi kerukunan, ya, teologi konflik. Ya, dia hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Karena apa? Karena mereka tidak menyadari tentang apa pentingnya kesepakatan yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa ini. Ya, karena negara ini kan negara kesepakatan. Dalam perspektif Islam saya nyebutnya sebagai Darul Mitsaq, negara kesepakatan, kesepakatan untuk kita hidup bareng bersama, kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, NKRI sebagai bentuk negara, ya. Kemudian juga kita menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu apa namanya itu berbeda-beda tapi tetap satu, menjaga persatuan Indonesia seperti dalam Pancasila. Ini tidak dihayati sehingga dia tidak mementingkan kesepakatan-kesepakatan itu. Akibatnya kemudian dia berpikir melihat dari kepentingan dirinya sendiri tanpa menghormati pihak lain. Nah, di sini kemudian timbullah sikap-sikap radikal, sikap-sikap apa namanya itu memaksa orang untuk mengikuti agamanya atau cara berpikir menurut dia. Walaupun satu agama itu, di dalam satu agama pun kita mengenal adanya perbedaan namanya. Perbedaan itu ikhtilaf. Boleh ada perbedaan-perbedaan, dan perbedaan itu boleh sepanjang dalam wilayah perbedaan. Memang wilayah perbedaan. Kalau di luar wilayah perbedaan itu namanya penyimpangan. Dalam kita berbangsa bernegara juga diberikan perbedaan-perbedaan itu sepanjang tidak merusak kesepakatan, yaitu tentang kesatuan negara ini. Nah, ini yang harus dihayati. Maka itu cara moderasi berpikir itu, yaitu cara berpikir moderat, tidak berlebihan, tidak ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri. Gitu. Oke, tapi definisi radikalisme yang tadi Pak Ma'ruf katakan itu apakah sebetulnya sudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia? Apakah jangan-jangan dengan konsep radikal ini justru masyarakat saling menuding satu sama lain begitu, bahwa paham Anda yang radikal dan saya tidak begitu? Karena kita tahu radikalisme saat ini sedang gencar-gencarnya diperangi oleh pemerintah. Tapi apakah Pak Ma'ruf melihat bahwa definisi radikalisme itu sudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat? Saya kira memang masih harus disosialisasi ya, bahwa ada, karena itu maka ada lembaganya ya, ada lembaganya untuk melakukan upaya-upaya daripada radikalisme itu, terutama yang kita sebut radikal terorisme ya. Radikal terorisme, radikal yang menuju kepada terorisme. Ya, ini yang definisi yang kita pakai sebenarnya itu radikal terorisme. Ingin mengubah
negara ini dengan cara kekerasan. Nah, ini yang harus baik dari kanan maupun dari kiri, baik berpaham agama maupun juga berpaham kedaerahan, ya, atau juga sekuler, ya, agama yang radikal atau paham sekuler yang radikal atau paham chauvinisme, ya, kedaerahan yang radikal. Akhirnya untuk mengubah dasar negara atau mengubah negara kesatuan, ini radikal tentu saja. Maka itu ada BNPT, ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang salah satunya itu juga programnya adalah kontra radikalisme, kontra radikal terorisme. Karena memang ini ada, walaupun menurut saya tidak besar, tapi bagaimanapun tidak besarnya potensi yang sesuatu yang bisa mengancam itu, walaupun kecil, itu harus diantisipasi. Jadi kalau kita menggalakkan ini, itu menggerakkan ini, mengkampanyekan ini supaya tidak besar. Kalau sudah besar kan sulit. Nah, karena itu jangan sampai ini tumbuh. Ya, potensinya ada, tapi jangan sampai besar. Baik, itu barangkali. Baik, jadi menurut Pak Ma'ruf, radikalisme itu sebetulnya ancaman yang ada, nyata, tapi sebetulnya tidak sebesar itu, begitu? Ya, menurut saya tidak terlalu besar, ya. Tetapi kalau dibiarkan, dia akan menjadi ancaman yang sangat besar dan berbahaya. Sebab sesuatu yang tadinya kecil kalau dibiarkan menjadi besar. Oleh karena itu seluruh masyarakat, pemerintah dan masyarakat semua harus punya semangat yang sama, kesempatan yang sama untuk tidak membiarkan berkembangnya paham radikalisme itu berbahaya. Ya, supaya kerukunan kita terjaga, keutuhan bangsa terjaga, ya, persatuan Indonesia terjaga, stabilitas nasional juga terjaga. Ini ancaman itu kan ada. Baik. Kalau kemudian bicara soal melawan radikalisme yang kemudian saat ini menjadi populer begitu di kalangan masyarakat, akhirnya ada ekses yang timbul dengan saling menuding satu sama lain begitu, bahwa yang satu radikal dan yang satu lagi juga radikal begitu, Pak Ma'ruf. Bahkan itu juga masuk ke tokoh-tokoh publik begitu. Apa menurut Anda apa yang sedang terjadi? Fenomena apa yang sedang terjadi dan bagaimana kemudian keluar dari fenomena ini? Ya, saya kira mungkin pemahaman radikalisme itu kemudian menjadi confused, ya, dengan sikap-sikap lain yang sebenarnya misalnya sikap kritis lah. Nah, itu kemudian ketika orang bersikap kritis, kemudian mengkritik pemerintah, kemudian dianggap juga sebagai tindakan radikal. Nah, ini mungkin harus dibedakan antara memberikan kritik yang sehat dan memang ingin melakukan perubahan gerakan yang mengubah negara dengan cara-cara yang tidak konstitusional, dengan tidak demokratis. Ya. Perubahan dengan demokratis, konstitusional, saya kira memang ada salurannya. Ketika itu dilakukan dengan cara-cara tidak demokratis, mengubah negara, mengganti dasar negara, mengganti pemerintahan, namun ini. Tetapi kalau memberikan kritik, misalnya bersikap agak kritis terhadap pemerintah, saya kira mungkin itu tidak, sepanjang itu tidak ada hal-hal yang menunjukkan adanya gerakan-gerakan yang bisa mengancam, itu saya kira mungkin tidak masuk dalam. Tetapi seringkali memang ketika orang bersikap kritis kepada pemerintah, terus dianggap sebagai radikal. Mungkin itu yang perlu didudukkan. Saya kira nanti bisa ada pelurusan-pelurusan tentang
radikal itu seperti apa, itu saya kira kita nanti harapkan nanti ada penjelasan yang lebih konkret lah. Nah, kalau masalah pelanggaran itu kan ada aturannya sendiri, ada ketentuan hukumnya sendiri, ya. Misalnya dia melakukan tindakan yang melanggar ketentuan, ya. Itu bisa dia itu kategori radikal, bisa juga bukan radikal tapi melanggar aturan yang ada. Oke.